Selamat malam Pak Anggit. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur penyaringan darah dan pembentukan urin pada ginjal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gavin dari kelas 11C absen 9. Yang pertama itu pentingnya proses penyaringan darah dan pembentukan urin. Ginjal adalah organ vital yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan membuang zat sisa metabolisme melalui proses pembentukan urin. Memahami proses kompleks ini itu sangatlah penting karena ini juga bisa dapat menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Karena ginjal itu tidak hanya membuang limbah, tetapi ginjal itu juga mengatur volume dan juga komposisi darah. Baik, kita masuk yang materi pertama, yaitu anatomi ginjal sekilas tentang struktur penting. Ginjal itu terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu korteks, medula, dan pelvis renalis. Nefron, di ginjal juga ada yang namanya nefron. Nefron itu unit fungsional yang menyaring darah dan juga menghasilkan urin. Lalu ada juga glomerulus dan tubulus yang berperan penting dalam filtrase dan reabsorpsi zat. Struktur kompleks memungkinkan proses penyaringan yang efisien dan selektif. Ginjal itu terdiri dari bagian utama yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada korteks, medula, dan pelvis renalis. Di dalam ginjal terdapat struktur yang disebut nefron, unit fungsional terkecil yang bertanggung jawab dalam proses penyaringan darah dan pembentukan urin. Setiap nefron terdiri dari glomerulus dan sistem tubulus. Glomerulus adalah jaringan kapiler yang berfungsi sebagai tempat utama filtrasi darah. Sedangkan tubulus bertugas dalam proses reabsorpsi dan sekresi zat-zat tertentu. Struktur ginjal yang kompleks ini memungkinkan proses penyaringan darah dan juga berlangsungnya secara efisien dan selektif, sehingga hanya zat-zat yang tertentu saja yang bisa masuk ke dalam urin. Lalu kita masuk materi yang ketiga, yaitu proses filtrase di glomerulus. Bagaimana sih darah itu disaring? Proses pembentukan urin itu dimulai dengan filtrasi di glomerulus. Darah yang masuk ke ginjal melalui arteriole afferent akan menuju glomerulus, di mana terjadinya penyaringan darah melalui membran semi-permeable. Plasma darah yang tidak mengandung protein dan juga sel darah akan melewati kapiler glomerulus ke dalam kapsula Bowman, lalu membentuk filtrat primer atau urin primer. Tekanan darah yang tinggi di glomerulus memaksa cairan dan molekul-molekul kecil itu seperti air, ion, glukosa, dan urea keluar dari darah. Sementara sel darah dan protein besar tetap berada di dalam pembuluh darah. Lalu kita masuk bagian yang ketiga, yaitu adanya reabsorpsi. Reabsorpsi yaitu zat-zat penting yang dikembalikan ke darah. Setelah terbentuknya urin primer, proses selanjutnya adalah reabsorpsi. Proses ini terutama terjadi di tubulus proksimal, di mana sebagian besar air, elektrolit, glukosa, dan asam amino yang masih dibutuhkan tubuh diserap kembali ke dalam darah melalui kapiler peritubular. Proses reabsorpsi juga berlangsung di lengkung Henle dan juga tubulus distal. Dua bagian ini itu yang berperan penting dalam mengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh serta volume cairan tubuh. Hampir seluruh glukosa dan juga asam amino yang terfilter akan dikembalikan ke darah, sehingga tubuh itu tidak hanya kehilangan zat-zat yang penting. Lalu kita masuk ke bagian keempat, yaitu adanya sekresi, membuang sisa metabolisme yang tidak diinginkan. Tahap berikutnya ini yaitu sekresi, yaitu proses pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dari darah ke dalam tubulus ginjal. Proses ini terjadi terutama di tubulus distal. Zat-zat seperti ion hidrogen H+, ion kalium K+, kreatin, urea, serta berbagai racun dan obat-obatan akan disekresikan ke dalam lumen tubulus untuk kemudian dibuang bersama urin. Sekresi ini juga berfungsi untuk mengatur pH darah dan juga membantu tubuh membuang limbah metabolik secara efisien. Kita masuk ke slide yang kelima, yaitu pembentukan urin dari filtrasi hingga ke urin akhir. Cairan yang tersisa dalam tubulus ginjal itu disebut urin sekunder atau urin akhir. Urin ini kemudian dikumpulkan di pelvis renalis.
lalu mengalir melalui ureter menuju kandung kemih untuk sementara waktu sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Proses ini memastikan bahwa zat-zat limbah dari kelebihan cairan dibuang dari tubuh. Lalu sementara zat-zat yang penting itu tetap dipertahankan di dalam darah. Kita masuk ke slide yang keenam, yaitu adanya pengaturan volume dan juga osmolaritas urin. Apa sih pengaturan volume dan osmolaritas urin? Ginjal juga memiliki mekanisme pengaturan volume dan juga konsentrasi urin yang sangat canggih. Dua hormon utama yang berperan adalah ADH, antidiuretik hormon, dan aldosteron. ADH mengatur reabsorpsi air di tubulus pengumpul, sedangkan aldosteron mengatur reabsorpsi natrium. Jika tubuh kekurangan cairan, hormon-hormon ini akan meningkatkan reabsorpsi air sehingga volume urin itu menjadi lebih sedikit dan juga konsentrasinya tinggi. Sebaliknya, jika tubuh kelebihan cairan, volume urin itu juga akan meningkat dengan konsentrasi zat yang terlarut tapi yang lebih rendah. Lalu kita masuk ke part yang ketujuh, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Yang pertama ada asupan cairan, yang kedua ada tekanan darah, ketika ada kesehatan ginjal, dan juga keempat ada obat dan hormon. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin itu adalah keempat itu, kerusakan ginjal atau gangguan pada sistem hormon itu dapat menyebabkan terganggunya proses filtrasi dan juga reabsorpsi, sehingga memengaruhi volume dan juga komposisi urin yang dihasilkan nanti. Kita masuk ke slide yang ke-8, yaitu gangguan pada proses pembentukan urin, contoh dan juga dampaknya, yaitu ada gagal ginjal, infeksi saluran kemih, dan juga diabetes insipidus. Beberapa tiga contoh itu adalah contoh gangguan pada proses pembentukan urin. Infeksi ini juga dapat menyebabkan nyeri saat buang air kecil dan mengganggu proses sekresi. Itu pasti karena diabetes dan insipidus itu terjadi akibat gangguan hormon ADH, sehingga urin yang dihasilkan itu sangat banyak dan encer, beresiko menyebabkan dehidrasi. Penurunan fungsi ginjal juga dapat menyebabkan penumpukan racun dalam tubuh yang berbahaya juga bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Lalu kita masuk ke bagian slide yang terakhir, yaitu kesimpulan atau ringkasan alur dan juga pentingnya fungsi ginjal. Sebagai kesimpulan, ginjal juga berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, membersihkan darah dari limbah metabolik, dan juga mengatur volume serta komposisi urin. Proses pembentukan urin melibatkan tahapan filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan juga pengaturan hormon. Menjaga kesehatan ginjal yang sangat penting agar fungsi tubuh itu juga tetap terjaga secara optimal dan juga tubuh terhindar dari penumpukan racun. Begitu penjelasan saya mengenai alur penyaringan darah dan juga pembentukan urin untuk proyek PSAT biologi ini. Sekian dari saya, terima kasih.